Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyu Fadilah, NIM 2008780 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang fase belajar. Fase belajar meliputi yang pertama, dalam tahap kognitif yang perlu diperhatikan mencakup 1. Kapasitas dan keterbatasan reseptor atau keterjamahan sensorik, spesifikasi penemuan doktrin yang masuk lebih dulu menemukan kewaspadaan. 2. Kemampuan dan keterbatasan persepsi manusia. Yang kedua, dalam tahap asosiatif juga disebut tahap fiksasi yang perlu diperhatikan mencakup 1. Isyarat-isyarat reseptor dalam latihan. 2. Jadwal dan distribusi latihan. Ketiga, belajar keseluruhan dan bagian. Yang keempat, pengolahan dan kebalikan yang bersinambung. Yang ketiga, dalam tahap otomatisasi yang perlu diperhatikan mencakup 1. Merubah rangkaian organisasi. 2. Strategi baru untuk pola lama. Masuk ke soal yang kedua, yaitu ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Yang pertama, ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik tingkat pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik. Dalam bentuk kasar, seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, atau naik turun tangga. Yang kedua, ciri-ciri khusus atau yang banyak dilihat. Struktur dasar gerakan tersebut diperlihatkan dalam bentuk yang kasar atau irama gerakan. Kesalahan dalam irama gerakan disebabkan oleh yang pertama, individu yang belajar belum memiliki pengalaman dan simpanan. 2. Belum dapat mengatur dan mengimpulskan tenaga sesuai dengan kebutuhan otot-otot yang bekerja. Contohnya, pada saat permainan futsal, irama yang tersendat-sendat dan kaku sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. Yang B, hubungan gerakan contohnya ketika menendang bola yang awalnya diam setelah diberi gaya akan gerakan. Yang C, luas gerakan contohnya dalam permainan futsal menyesuaikan dengan luas gerakan, tidak berlebihan dan kekurangan, menggunakan tenaga agar terciptanya efektivitas luas gerakan yang baik. Aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat. Kurangnya kecepatan dan percepatan tersebut disebabkan karena berpengaruh impuls atau tenaga yang diberikan. Yang C, kelancaran gerakan atau aliran gerakan. Aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat atau kurangnya kecepatan dan percepatan tersebut disebabkan karena pengaruh impuls atau tenaga yang diberikan. Yang D, kecepatan gerakan contohnya permainan futsal mampu mengantisipasi gerakan bentuk latihan yang dapat diterapkan, itu proses pembelajaran pada peserta didik. Yang E, kecepatan dan kekonstanan gerakan contohnya dalam permainan bola basket pada saat melempar bola ke arah sasaran tertentu atau suatu lubang tertentu. Kekonstanan gerakan dimiliki oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama. Ini boleh dikatakan tidak ada karena kemampuan yang dimiliki belum stabil atau belum dapat diukur. Bayangan gerakan contohnya dalam permainan futsal, permainan bertahan membayangi pemain menyerang. Program gerakan contohnya pada pemain futsal yang dikasih oleh pelatih cuma latihan dasar. Soal yang ketiga, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran contohnya, bagi siswa yang mempunyai tingkat kesegaran jasmani dalam kategori baik, sedang,
kurang dan kurang sekali. Harus mempunyai kesadaran tentang arti pentingnya kesegaran jasmani, sehingga perlu menjaga dan meningkatkan aktivitas jasmani yang teratur, terarah, dan terprogram. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.